Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan atas segala penyertaannya dalam kehidupan kita semua. Kita boleh beribadah dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelo Warukapas, menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gemim Sentrum Tatelo Warukapas dan jemaat lainnya. Hari ini kita berada dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus dan beribadah dengan penuh sukacita di tengah kemelut COVID-19. Walaupun kita tetap berada dan beribadah di rumah, tetapi kita percaya kehadiran Tuhan senantiasa menyapa kita dan bersama dalam persekutuan ibadah di hari ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Ibadah ini dituntun dengan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus terangkat ke sorga, mengutus gerejanya ke tengah keberagaman, yang menjadi saluran berkat kita di hari ini Ibu Pendeta Lady Kaseger STH. Panggilan beribadah diundang kita semua untuk berdiri. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan.
ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ditakbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan menyertai saudara juga. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sebagai umat yang percaya kepadamu, kami datang dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan pun Tuhan, ketika kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk boleh beribadah saat ini, kami percaya pun kami diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mengakui setiap salah dan dosa yang selalu dan sering kami lakukan terhadap Engkau. Di mana ya Tuhan, dalam kehidupan yang kami jalani, terkadang apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, beban masalah yang teralami membuat kami jatuh ke dalam dosa. Pikiran-pikiran yang tidak baik dan benar sering hadir dalam kehidupan kami. Demikian pun iri hati, dengki, kesombongan, dendam, hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, bahkan yang bertolak belakang dengan kasih. Di saat ini ya Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, bermohon biarlah di momen syukur sukacita ini kami sebagai jemaat-Mu terpanggil untuk boleh senantiasa melakukan yang terbaik, yaitu melakukan kasih baik terhadap sesama, demikian pun terhadap Engkau. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan. Ampuni, kasihani, dan baharuilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesukaan yang boleh kami rasakan saat ini, sebagai umat-Mu kami rindu lagi untuk boleh disapa lewat kebenaran firman-Mu yang pasti akan meneguhkan kehidupan kami dalam memaknai tentang kenaikan Engkau ke sorga. Di dalamnya pun memberi nasihat, memberi arahan bagi kami, bahkan memberi nasihat agar selaku orang-orang yang percaya kami menjadi saksi, memberitakan janji Tuhan, baik dalam pemulihan, janji Tuhan berkat Roh Kudus, demikian pun janji anugerah kehidupan kekal. Di saat ini ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi klik nomor 90, Bapa Sorgawi. Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terimalah sapa selaku orang-orang percaya. Shalom. Damai di hati. Bersyukur di hari ini sebagai umat Tuhan. Kita ada dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang mana kita yakini hal ini merupakan momen yang sangat menyukacitakan. Karena genaplah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan hal ini juga merupakan hal yang luar biasa. Karena ada pesan dan nasihat bahkan janji Tuhan. Memang biasanya kita beribadah kalau sebagai jemaat Gemim Sentrum Tatelo Waru Kapas. Kalau momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, orang ada ibadah pantai atau ibadah-ibadah kreasi lainnya. Tetapi di tahun ini orang ada bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tapi orang percaya tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tergambar dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan di dalamnya ada 4 hal yang bisa kita gambarkan. Yang pertama, permohonan pemulihan. Tertuang dalam ayat 6. Pemulihan merupakan sebuah proses untuk mengembalikan sesuatu ke bentuk semula. Layaknya seorang yang baru saja sembuh dari sakit penyakit, ia membutuhkan proses untuk kembali kepada keadaannya semula sebelum ia sakit. Inilah yang disebut dengan pemulihan. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita dapat menemukan pernyataan-pernyataan Allah kepada bangsa Israel, khususnya setelah mereka dididik oleh Tuhan lewat bangsa-bangsa lain yang menaklukkan dan menawan mereka, bahwa Ia akan memulihkan Israel. Hal ini yang menjadi dasar para murid bertanya kepada Yesus saat Ia hendak terangkat, yaitu, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan keadaan bagi Israel?
Permohonan para murid untuk memulihkan kerajaan Israel menjelaskan sebuah kerinduan terpendam, dan hal ini juga pernah disampaikan kepada Yesus. Namun mereka dengan berani memohon kembali kepada Yesus akan hal ini, meskipun dengan gaya pertanyaan yang memasrahkan permohonan itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Atau dengan kata lain, mereka memohon pemulihan dengan sukarela kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Hal yang kedua, di ayat 7, masa dan waktu pemulihan. Dalam ayat ini merupakan jawaban Yesus atas apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya, di mana masa dan waktu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan ada dua waktu yang berbeda, yaitu waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Tuhan tahu dengan jelas kapan waktu yang tepat, yaitu waktu yang terbaik dalam setiap permohonan para murid untuk pemulihan. Tuhan hanya mau para murid percaya pada waktunya Tuhan. Hal yang ketiga di ayat yang ke-8, ruang lingkup pemulihan. Dalam ayat ini menyambung dengan jawaban yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun belum ada jawaban yang pasti yang sesuai dengan yang diinginkan murid-murid, namun dalam hal ini seperti yang disampaikan Yesus, bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan disitulah murid-muridnya akan menjadi saksi sekaligus menyampaikan tentang pemulihan yang dijanjikan Yesus sesuai dengan waktu Tuhan. Dan dalam bagian ini pun ada penekanan yang disampaikan Yesus tentang siapa saja yang akan mendengar berita pemulihan ini. Karena seperti apa yang ada dalam pikiran murid-murid, di mana pemulihan yang dimohonkan kepada Tuhan Yesus hanya bangsa mereka atau bangsa Israel, ternyata berbeda dengan apa yang menjadi tanggapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebutkan beberapa bangsa, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, menandakan bahwa pemulihan yang akan dikerjakan Tuhan pada waktunya bukan hanya untuk diri sendiri atau bangsa sendiri mereka, melainkan pemulihan itu berdampak luas hingga menyentuh semua suku bangsa dan dunia ini, dimulai dari Yerusalem atau Israel, kemudian keluar ke bangsa-bangsa sekitarnya, dan akhirnya sampai ke ujung bumi, menjelaskan bahwa Tuhan Allah akan memulihkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hal yang terakhir atau keempat di ayat 9 sampai ayat 11, kewajiban yang harus dilakukan. Setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga, dan awan menutupnya dari pandangan murid-muridnya. Dan seketika itu tiba-tiba tampaklah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari perkataan ini menggambarkan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan dalam hal ini, sebagai manusia, kita menantikan kedatangan Yesus kembali secara jasmania, dan disitulah inti iman kita
apakah Yesus mendapati kita tetap setia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nantikanlah waktu Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Meskipun berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tapi seperti halnya murid-murid Yesus, marilah kita tetap menjadi saksinya, memberitakan tentang kemuliaan Tuhan, memberitakan pemulihan yang dijanjikan Tuhan, memberitakan kuasa Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih menuntun kita lewat Roh Kudus yang turun ke atas kita untuk menghantar kita dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Dan dalam momen sukacita perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, dalam gumul juga yang sementara kita alami, baik pergumulan pribadi, keluarga, bahkan pun pergumulan yang dunia alami, yaitu pandemi COVID-19, percayakan terus kehidupan kita kepada Tuhan. Meskipun dalam hal ini kita tetap menaati pemerintah untuk melakukan segala sesuatu dalam rumah kita, tapi marilah kita selalu ingat untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Salah satunya dengan kita beribadah bersama keluarga, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga, dan terutama saling mengasihi dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti waktu Tuhan selalu tepat dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nantikan waktu Tuhan mengangkat pandemi COVID-19. Nantikan waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita. Percaya ketika Tuhan mendapati kita tetap setia, maka kita pun akan bersama dalam kemuliaan-Nya. Selamat kita merayakan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai jemaat-Mu, kami sungguh bersyukur boleh ada dalam pemaknaan tentang kenaikan-Mu ke sorga, yang kami syukuri dengan persekutuan ibadah di saat ini. Bahkan pun kami boleh dihentar lagi oleh berita firman-Mu. Di dalamnya mengajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu, menjalani hari-hari kehidupan kami, dan juga selalu menantikan waktu Tuhan yang selalu terbaik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang tengah berupaya untuk memutus rantai penyebaran corona. Kiranya Engkau Tuhan terus menganugerahkan hikmat, kesabaran,
ketaatan, bahkan pun kekuatan dan kesehatan, sehingga pemerintah kami tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan terus berharap dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Wilayah Tatelu, khususnya Gereja Masih Injili Minahasa, Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas, pelayan khusus dan perangkat pelayanan yang ada, biar senantiasa kami hidup melayani Tuhan dengan keteladanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga segala tugas tanggung jawab sebagai pelayan-Mu boleh kami laksanakan dengan penuh sukacita iman. Meskipun dalam gumul pandemi COVID-19, kami tetap menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kami pun berdoa untuk para janda, duda, lanjut usia, yatim piatu dan orang-orang terlantar. Senantiasalah Engkau Tuhan melawat kehidupan mereka. Biarlah oleh kuasa-Mu mereka tetap kuat, teguh dan setia dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, sehingga segala proses penyembuhan yang dijalani boleh berjalan dengan baik. Dan atas perkenanan dari Tuhan, mereka akan dipulihkan dan disembuhkan. Pun kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sementara beribadah di rumah masing-masing. Kiranya oleh kasih-Mu mereka tetap dijaga, dipelihara dan dituntun. Bahkan ketika menghadapi gumul COVID-19, biarlah kami semua dan keluarga kami dijauhkan dari wabah penyakit ini. Bahkan pun Tuhan, dengan gumul ini, pastilah keadaan kami berubah. Tapi biarlah kami selalu rindu untuk boleh tetap ada dalam persekutuan hidup bersama Tuhan. Tuhan pun kiranya memberkati kami dalam segala pergumulan kehidupan kami, sehingga kekuatan iman akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan pun saat ini Tuhan, kami berdoa ketika kami merayakan hari kenaikan Engkau ke sorga, sebagai juga ibu-ibu Tuhan, kami pun merayakan Hari Wanita Kaum Ibu Gemim. Berkatilah ibu-ibu Tuhan yang ada dalam tanggung jawab sebagai pendoa di tengah-tengah hidup keluarga. Biarlah sebagai ibu-ibu Tuhan kami dimampukan oleh Tuhan. Dan biarlah pelayanan wanita kaum ibu yang ada di aras sinode, aras wilayah dan aras jemaat, semua boleh terjadi atas kehendak dan perkenanan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, dan kehidupan kami mau taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta
pelayanan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tetelo Warukapas, seluruh pelayan khusus dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih buat Ibu Pendeta Lady Kaseger STH yang sudah menjadi saluran berkat kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah pelayanan. Disampaikan juga banyak terima kasih buat Badan Pekerja Majelis Jemaat Ibu Penatua Since Mantiri Tanot. Disampaikan juga banyak terima kasih buat singers Ibu Novita Ratu Walangon, Ibu Yuli Lensun, pemegang multimedia Pemudi Margareta Siwi, pemegang sound system Saudara Firman Ngion. Disampaikan juga banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Ibadah dilanjutkan. Jemaat diundang kita berdiri, kita akan menutup ibadah di saat ini. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Terimalah berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, silakan untuk bersaat teduh.